Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus.
Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Pagi hari ini kita berada di tempat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dalam hati kita penuh dengan puji-pujian. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ada begitu besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan bersama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih
besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Di awal bulan Februari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami nyatakan Engkau Allah yang baik, melewati setiap keadaan dan kondisi kami. Pagi hari ini kami mau berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya ya Bapa. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Biar musik akan pujian ini, mari kita menyembah Tuhan. Oh ya Engkau Allah yang berfirman, Engkau sembuhkan setiap sakit kami ya Tuhan. Engkau yang berfirman, Engkau yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami umat-Mu, kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Kau terlalu baik bagi kami ya Bapa. Biarlah setiap masalah kami, kami selalu berkata, janji-Mu adalah iya dan amin bagi kami. Mari akan pujian ini katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya.
Dengan iman kami ya Tuhan, katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, kami percaya Engkau. Kami percaya akan Engkau, Yesus. Terima kasih. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, oh kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini di bulan Februari kita kembali berjumpa bersama-sama di dalam ibadah online kita. Saya percaya bahwa walaupun kita di kemah-kemah, kita tetap akan merasakan hadirat Tuhan, saudara. Dan saya mau kasih tahu bahwa saudara, hari-hari ini kita perlu Tuhan. Setiap waktu, setiap jam
Kita butuh Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang mari jemaat sama-sama katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam Engkaulah yang beri sejahtera setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang kesempatan buat kami untuk kami terus ada dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan, Engkau memuduskan kami, melayakkan kami seluruh umat-Mu, untuk kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan,
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Mari jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu Tuhan, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana engkau dan saya harus terus membawa dirimu, saudara. Paksa bangun manusia rohmu untuk sungguh-sungguh kau menghampiri Tuhan, mencari hadiratnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukannya waktu main-main buat kita. Ini bukannya waktunya kita hari ini bersantai-santai, saudara, walaupun kita ibadah di rumah. Tetapi inilah waktunya buat kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita terus mencari hadiratnya Tuhan, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, menikmati setiap kemurahannya dan hadiratnya. Katakan haleluya. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan satu firman Tuhan, saudara, di masa-masa seperti ini. Saya percaya kalau saudara berbicara, kita sedang berbicara tentang integritas, saudara. Saya percaya akan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan datang, yang akan khotbah tentang integritas, saudara. Tetapi izinkan saya hari ini, saudara, untuk membagikan apa yang memang Tuhan taruh buat kita semuanya, supaya kita ke depan menjadi jemaat yang kuat, saudara, di dalam Tuhan. Jemaat yang menang menghadapi satu tantangan. Jemaat yang keluar, saudara, sebagai jemaat yang excellent, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Nah, kembali kita sama-sama, saudara, kita akan membuka Mazmur 81, saudara. Mazmur 81 di ayat yang ke-9 menjadi ayat bacaan kita, sampai nanti kita baca ayat yang ke-17 menjadi ayat bacaan kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Dikatakan begini: dengarkanlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Ya, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, saudara, dikatakan, janganlah ada di antara kamu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku akan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan yang saya bagikan hari ini pernah saya bagikan di dalam renungan harian kita, saudara. Karena saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini, maka saya jadikan ayat ini, saudara, menjadi renungan khotbah kita, saudara. Saya percaya bahwa, saudara, firman ini menjadi firman kekuatan buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Saya rindu, saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, adalah jemaat yang selalu membuka telinganya dan hatinya untuk Tuhan, saudara. Saya rindu, saudara, kita menjadi umat Tuhan, bukan umat Tuhan yang bebal, saudara, yang Tuhan ngomong berulang-ulang, saudara, tetap saja tidak mau membuka hatinya dan tidak mau membuka telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya tidak mau jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat gereja Betel Prima Harapan Regensi, jemaat yang menutup telinganya untuk suara Tuhan. Saya tidak mau, saudara. Saya ingin setiap kita pribadi lepas pribadi menjadi satu jemaat yang hidupnya, hatinya, telinganya, saudara,
terbuka hanya untuk Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya ketika kita menjadi umat yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata begini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Saya percaya kita semuanya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rindu menjadi jemaat Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa yang luar biasa di padang gurun ini. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kita menikmati sesuatu yang dari Tuhan, bahkan kita akan mendapatkan gandum yang terbaik dari Tuhan dan madu, saudara, dari batu, gunung batu, dan kita akan dibuat kenyang oleh Tuhan, saudara. Nah, masa sulit ini, saudara, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita ketika saudara dan saya, saudara, hari ini mau merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Dan saya percaya, saudara, saya semuanya, saudara, memiliki kerinduan supaya Tuhan tetap menjaga kita. Bahkan bukan hanya menjaga kita, namun Dia memberikan gandum yang terbaik, madu yang terbaik. Bahkan Alkitab katakan kita sampai kenyang, saudara. Saya rindu, saudara, di masa-masa sulit ini engkau tetap gemuk, saudara. Engkau tetap gemuk, saudara. Tidak ada yang kurus jemaat GBPHR. Kenapa? Karena Tuhan terus memberikan berkat-berkatnya yang spesial buat kita. Nah, saudara, bagaimana caranya, Pak, supaya kita menjadi umat Tuhan yang Alkitab katakan engkau akan makan sampai kenyang? Bagaimana caranya, Pak? Alkitab katakan dengan sangat jelas, saudara. Dikatakan begini, di ayat yang ke-9 dikatakan begini, dengarkanlah hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Hai Israel, sebut namamu. Hai Agus, sebut namamu. Hai Edi, sebut namamu. Hai Roni, sebut namamu. Hai Sarah, sebut namamu. Dikatakan, saudara, jika engkau mau mendengarkan aku, saudara. Jadi saya melihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan itu very simple, saudara. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, engkau ingin melihat sesuatu yang baik di dalam rumah tanggamu, engkau ingin melihat sesuatu yang baik dalam bisnismu, engkau ingin melihat sesuatu yang baik dalam usaha pekerjaanmu, saudara, pagi hari ini, sehingga engkau makan sampai kenyang dan Tuhan memberkati engkau dengan gandum yang terbaik, dengan madu yang terbaik, saudara. Tuhan hanya ingin minta, saudara, buat setiap kita. Dikatakan dengan sangat jelas, jika engkau mendengarkan suaraku. Bapak Ibu yang terkasih, ini poin yang pertama. Ayo, Tuhan inginkan setiap jemaat gereja Bethel Prima Harapan Regency, jadilah jemaat yang telinganya terbuka untuk suaranya Tuhan, saudara. Kadang-kadang telinga kita ini terlalu banyak dengar gosip, saudara. Bahkan banyak di antara umat Tuhan kepo, saudara. Ingin tahu aja, saudara, ya kan? Ingin tahu aja masalah orang, ingin tahu aja pergumulan orang, ingin tahu aja. Lu tahu nggak masalahnya dia? Lu tahu nggak pergumulan? Lu tahu nggak itu lo dia? Lu tahu nggak? Selalu pingin tahu, saudara. Terbuka telinganya untuk hal-hal yang seperti itu, saudara. No, saudara, dengar kali lagi. Kalau engkau dan saya ingin melihat sesuatu yang baik, saudara, buka telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kemarin Pak Wiryo, saudara, minggu yang lalu berkata, kalau engkau mendengar, kalau engkau mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Ya, saudara, jadilah pribadi, saudara, bukan hanya sekedar beribadah kemarin, ya. Ketika kita berbicara soal Bethel, saudara, tetapi Tuhan inginkan ketika kita ada di Bethel, kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Alkitab katakan maka engkau hidup. Hari ini saya mau kasih tahu begini, saudara. Yesaya 55 ayat yang ketiga berkata begini. Dikatakan begini, cendengkanlah telingamu, ya, dan datanglah kepadaku. Lalu dikatakan, dengarkanlah. Dia katakan gini, Alkitab katakan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya cari Tuhan maka kau akan hidup, saudara. Tetapi Yesaya yang ke-55 ayat yang ketiga, dengarkan suara Tuhan, maka engkau akan hidup, saudara.
Hari ini saya mau kasih tahu begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah setiap kita, saudara, menjadi umat Tuhan yang ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan ngomong, ketika Tuhan perintahkan, saudara, ayo lakukan, saudara. Buka hatimu. Saya teringat tentang Matius 21 ayat 28-30 tentang anak sulung dan anak bungsu, saudara. Satu hari, saudara, itu bapaknya datang ke anak sulung, ya. Ayat 28 gini kata. Tetapi apakah pendapatku tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Lalu jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi, saudara. Lalu kemudian orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi. Saudara, kadang-kala kehidupan kekristenan tuh kayak begitu, saudara. Kita ingin diberkati, kita ingin melihat sesuatu yang baik dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Tapi seringkali ketika Tuhan ngomong sama kita, saudara, ketika Tuhan berbicara sama kita, kita hanya bilang iya, tapi nggak pernah dilakukan, saudara. Kita hanya bilang, aduh Tuhan terima kasih sudah tegur, tapi nggak bertobat, saudara. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya berharap setiap kita, kalau engkau ingin melihat gandum yang terbaik dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam aspek hidupmu, saudara, buka telingamu untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara, ya, ayo saudara, jangan hanya sekedar iya seperti anak sulung tadi, tapi dia tidak lakukan. Ya Tuhan, saya bertobat, saya mau lakukan, tapi iya doang, saudara. Iya kan? Iya, saya diberkati dengan Tuhan. Aduh, saya ditegur, saya ditemplak, tapi cuma berkata seperti itu. Besoknya tetap aja nggak lakukan, saudara. Tuhan inginkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa sulit ini, saudara, biarlah kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Yang mau katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Iya. Saya teringat satu ayat, saudara, lagi di dalam Matius yang ke-7 24, ya, tentang bangunan ini, saudara, dasar bangunan. Saya percaya saudara sudah dengar ayat ini, tetapi izinkan saya lagi membacanya. Dikatakan begini, Matius yang ke-7 ayat 24 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini dia, saudara, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Ketika engkau dan saya, saudara, engkau dan saya mendengar dan melakukan firman. Ketika engkau dan saya, saudara, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Alkitab katakan engkau adalah orang yang bijaksana, saudara. Kenapa bijaksana, Pak? Ya, saudara, karena saudara, orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan pasti akan mengalami satu transformasi dalam kehidupannya. Tetapi saudara, ayat yang ke-26, saudara, Matius 7 ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, jelas sekali. Ya, orang yang melakukan firman dan mendengarnya dikatakan bijaksana, orang yang mendengar dan melakukannya dikatakan bijaksana, tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya, saudara, kita masuk dalam kategori orang yang bodoh, saudara. Ya, orang yang bodoh, saudara. Lihat kiri kanan, katakan orang yang bodoh, begitu, saudara. Saudara, ayolah, saudara. Jangan kita punya knowledge yang hebat, kita punya pengetahuan luar biasa, saudara, tapi di hadapan Tuhan engkau bodoh. Kenapa? Karena engkau mendengar Tuhan, firman Tuhan, tetapi enggak melakukannya, saudara. Nah, konsekuensinya adalah ketika ada badai topan kehidupan seperti ini, saudara, hancur semua pengharapanmu, hancur semuanya apa yang kau sudah bangun. Karena Alkitab katakan dengan sangat jelas, engkau membangunnya di atas pasir, sementara kita yang mendengar dan melakukannya, kita membangun rumah kita di atas batu yang teguh, saudara.
Sehingga ketika masalah pergumulan datang, engkau hanya bisa tersenyum dan tetap berkata, Allahku baik, Allahku luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tetap memberikan gandum yang terbaik. Tuhan tetap memberikan, ya dikatakan madu yang terbaik. Bahkan Tuhan berikan sesuatu makanan yang membuat kita terus kenyang, saudara. Poin ini, saudara, biarlah kita menjadikan seseorang dalam hidup kita. Jadilah seseorang yang selalu mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Jadi ini poin yang pertama. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baik, saya ingin melihat sesuatu yang baik, dikatakan, maka saudara dengarkan firman Tuhan dan lakukannya. Dengar suara Tuhan, buka hatimu, buka telingamu. Alkitab katakan, jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu, saudara. Kalau engkau keraskan hatimu, maaf, saya mau kasih tahu, Alkitab katakan engkau orang yang bodoh, saudara. Engkau yang ngomong. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap di poin ini, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau membuka hati kita, telinga kita, untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya, katakan amin. Nah, di ayat 10, saudara, Alkitab ini katakan begini, lanjutnya dikatakan, yang kedua, janganlah ada di antara kamu Allah lain, saudara, ya, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing, saudara. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ayolah jadi umat Tuhan, ya, biarkan Tuhan itu berkuasa penuh dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita, saudara. Ya, Allah ingin seluruh aspek hidup kita, semua sendi-sendi hidup kita, Dia yang berkuasa. Jangan biarkan Allah hanya berkuasa setengah, 50% dari hidupmu. Jangan hanya biarkan seperempat hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Tuhan inginkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan, saudara. Dan Allah tidak ingin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tubuh kita ini ada Dia dan ada ilah yang lain, saudara. Ya, saya dulu di masa-masa muda sebelum saya mengenal Tuhan, saudara, ya, saya sedikit menyaksikan ini latar belakang. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Ya, saya bukan orang yang baik, saudara tahu. Saya orang narkoba, saudara tahu. Tapi urusan berantem, ribut, saudara, mungkin sedikit yang tahu tentang saya. Dari kecil, saudara, kami sudah latihan kungfu, saudara. Karena kampung Teluk Buyung dengan beberapa kampung suka ribut begitu, saudara. Ya kan? Jadi dari kecil sudah dilatih kami, saudara. Bahkan bukan itu saja, ya. Saya punya beberapa ilmu tanda petik, saudara, ya, yang membuat saya tidak merasa takut menghadapi siapapun juga. Ya kan, saya punya susuk yang saya taruh di wajah saya, juga beberapa, saudara, yang saya lakukan untuk ketika saya ribut juga saya punya kekuatan begitu, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, sering kali saya ribut, saudara, ya, pukul, kan pernah saya tusuk seseorang, saudara, ya, ketika saya bekerja, anak buah ribut sama saya kepruk palanya dengan batu begitu, saudara. Itu belum bertobat, masih belum kenal Kristus, saudara. Saya pukul pala, jebret, jatuh dia, saudara. Ya, saya pukul pakai bata, saudara. Lalu kemudian 2 hari kemudian, saudara, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya, lalu saya dijaga, saudara. Ketika saya mau masuk ke tempat kerja saya dijaga, mungkin ada 7-8 orang, saudara. Saya dikerubutin, saudara. Ya, nah, saya bawa senjata tajam, saudara. Ya, nggak pernah takut, walaupun saya lihat di sana ada beberapa orang yang saya tahu dia akan hajar saya, gitu. Saya maju terus, saudara. Yang ada dalam pikiran saya, kalau saya terluka, 2 orang atau 1 orang minimal tertusuk dengan senjata tajam saya. Begitu, saudara. Saudara, ribut habis saya tusuk, saudara. Lalu kemudian saya pukul juga, saudara. Waduh, tetap, saudara, kita fight sekali, saudara. Lalu akhirnya tetap, saudara, kena juga pukulan-pukulan, ya, benjol-benjol juga, saudara. Tapi minimal ada 1 orang yang memang saya kepruk itu, saudara, tertusuk, saudara. Nggak ada rasa takut dalam diri saya pada saat itu. Tetapi yang mau saya katakan juga, saudara, nggak pernah ada damai sejahtera dalam hidup saya.
Tidak ada pernah kebahagiaan yang abadi dalam hidup saya. Hidup saya hanya ada di dalam perisai. Hidup saya hanya ada di dalam narkoba, mabuk-mabukan, judi-judian. Tidak ada sesuatu yang membuat saya happy full seperti sekarang. Sampai suatu hari saya berjumpa dengan Tuhan. Dan Dia menguasai seluruh hidup saya. Seluruh susuk saya didoakan rontok semuanya, saudara. Lalu kemudian saudara, saya hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menguasai seluruh tubuh saya, hidup saya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya menikmati segala apa yang Tuhan janjikan. Dikatakan bahwa gandum yang terbaik, dikatakan bahwa madu yang terbaik Tuhan berikan pada saya. Prinsipnya adalah saudara, biarkan Kristus menguasai hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa berdiri di dua perahu, saudara. Engkau akan goncang, goyang, saudara. Engkau tidak akan bisa mengasihi yang lainnya dan mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Engkau tidak bisa berkata, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya berbuat dosa bersama Mammon, bersama iblis, bersama setan, genderuwo, dan lain-lain, saudara. Lalu hari Sabtu, hari Minggu saya cari Tuhan dan saya menangis di hadapan Tuhan, minta ampun supaya Tuhan punya belas kasihan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kekristenanmu akan menjadi kekristenan, dikatakan Kristen tomat, begitu saudara. Senin, Selasa, Rabu, kumat, saudara, Sabtu sampai Sabtu kumat, saudara. Lalu saudara Minggu tobat lagi, gitu. Nggak bisa, saudara. Jangan engkau biarkan itu berlarut-larut. Alkitab katakan jelas sekali, saudara, jangan ada Allah lain. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga berkata begini, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, saudara. Jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Dia ingin supaya Dia yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Saya tuliskan begini, saudara. Kita tidak bisa membiarkan Allah lain hidup dalam hidup kita. Maka kalau kita biarkan Allah lain hidup dalam hidup kita, maka sesungguhnya, saudara, kita sedang mengawinkan surga dengan neraka, saudara. Nggak bakalan bisa, saudara. Nggak bakalan bisa, saudara. Ketika kita menjadikan satukan Allah lain dengan Allah kita, saudara, maka sesungguhnya engkau sedang mau menarik surga dalam hidupmu dan menjadikan gabungkan dengan dunia. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Dimensinya berbeda, saudara. Cara hidupnya berbeda, saudara. Segala aspeknya semua berbeda, saudara. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kamu sesat, saudara. Engkau harus membiarkan Kristus berkuasa penuh dalam hidup kita. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 berkata begini. Sebab dikatakan begini, persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, saudara? Enggak ada, saudara. Saya ulangi, saudara, 2 Korintus 6 ayat 14 berkata begini. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, saudara? Enggak bisa, saudara. Tuhan, dunia, neraka, surga. Makanya Alkitab katakan, hendaklah engkau dingin atau panas. Kalau engkau suam-suam kuku, aku muntahkan engkau, saudara. Jadi kekristenan itu, saudara, harus membiarkan diri kita benar sungguh-sungguh Dia berkuasa penuh dalam hidup kita, sampai kita melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Yang mau katakan amin, saudara. Yang mau katakan haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roma 13 ayat yang ke-12 berkata gini. Roma 13 ayat yang ke-12 berkata gini. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, saudara. Jadi Alkitab katakan buat kita semuanya, saudara. Ayo, saudara. Kita memang dulu orang gelap, saudara. Iblis berkuasa dalam hidup kita. Setan, genderuwo, kantong wewe, gitu semua, saudara, berkuasa dalam hidup kita. Tetapi, saudara, hari ini kan kita sudah terima Kristus, saudara. Kita sudah membuka hati kita untuk Kristus, saudara. Jangan setengah-setengah. Kalau kekristenan setengah-setengah, saudara-saudara tidak akan melihat apa-apa, begitu, saudara. Biarkan Dia
berkuasa dalam hidup kita. Ya, opo-opo yang ada dalam hidupmu, keris-keris yang ada dalam hidupmu, ya, yang masih mungkin kau simpan, saudara, ya, kekuatan-kekuatan gelap yang masih kau simpan, itu ilah-ilah zaman ini mungkin yang kau bawa, saudara. Kalau engkau hari ini sampai hari ini masih pegang itu, saudara, bertobat, saya mau kasih tahu. Tidak ada faedahnya yang tadi saya katakan, saudara. Saya pernah ngalamin, tidak ada faedahnya. Hanya membuat kita jatuh dalam dosa dan terus terikat dalam dosa. Kekristenanmu tidak akan naik terus, saudara. Engkau naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, saudara. Ya, kayak lagu dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu, ya, saudara. Jadi kekristenan harus serius, saudara. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang besar, ya, tinggalkan setiap ilah-ilah yang pernah kau bawa dari nenek moyangmu, dari gurumu, dari siapapun juga. Putuskan hari ini. Atau mungkin, saudara, ya, engkau sudah tidak ada opo-opo dan lain-lain itu, tapi mungkin, ya, kesombonganmu itu loh, gede kepalamu itu, saudara, merasa engkau orang hebat begitu, saudara. Lalu engkau merasa sombong. Udahlah, saudara, mungkin itu Allahmu. Ya, orang sombong, saudara, tinggi hati, arogansi itu, saudara, aduh, itu awal dimana akan jatuh hancur, saudara. Itu mungkin Allahmu, saudara. Lepaskan, serahkan semuanya, biar Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mungkin kekayaanmu, saudara, asetmu, engkau dengan aset yang lalu mulai, sudah, saudara, tidak ada faedahnya. Biarkan hari ini Kristus berkuasa di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, saudara, yang ingin saya bagikan dari ayat yang Roma 13 ayat 12 ini, saudara. Ini yang terakhir, saudara, karena waktu nanti kita akan perjamuan kudus. Dikatakan ini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, begitu, saudara. Ya kan? Dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Saudara, kalau sudah hampir siang, saudara, harusnya bangun, saudara. Ya kan? Ada orang sudah jam 12 masih tidur terus, sudah siang bolong masih tidur terus, saudara. Ya, tetapi Alkitab katakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Saudara, ini waktunya sudah hampir siang, saudara. Udah gak waktu lagi kita main-main, saudara. Ini waktunya kita serius, saudara. Nah, ketika engkau menyadari bahwa ini waktunya sudah hampir siang, Alkitab katakan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saudara, biarlah hidupmu terus menjadi terangnya Tuhan. Ketika engkau terus menjadi terangnya Tuhan dimanapun juga, baik di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di segala aspek hidupmu, saudara. Ketika engkau menjadi terangnya Tuhan, maka, saudara, Tuhan berikan engkau menjadi umatku, dan aku akan memberikan gandum yang terbaik, dikatakan madu dari batu gunung, dan engkau akan makan sampai kenyang. Alkitab katakan dengan sangat jelas dalam Matius 5, dikatakan dengan sangat jelas, ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Lagi pula, adakah orang yang menyalakan pelitanya lalu ditutup dengan gantang? Tidak, dikatakan dia harus ditaruh di kaki dia supaya mereka, ya, dapat melihat terang itu. Kita ini terangnya Tuhan, saudara. Ya, Tuhan memberikan satu brand, satu panggilan, satu jabatan, satu perlengkapan dalam hidup kita. Bahasa saya nih, saudara, kita adalah terang-terangnya Dia, saudara. Dan Allah ingin supaya terang itu bercahaya. Ketika engkau menjadi terangnya Tuhan, ketika engkau bercahaya, rumah tanggamu di situ ada terang Kristus, engkau bercahaya dalam rumah tanggamu, ya, istrimu melihat, maka istrimu akan memuliakan Bapa di surga. Anakmu melihat akan memuliakan Bapa di surga. Ya, suamimu melihat akan memuliakan Bapa di surga. Bahkan orang tuamu melihat akan memuliakan Bapa di surga. Saudara, ketika engkau menjadi anak-anak terang, saudara,
Dan ketika engkau hidup di dalam terangnya Kristus, maka engkau menjadi umatku, Alkitab katakan. Dan engkau akan mendapat bagian sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Walau ini semuanya adalah bonus dalam hidup kita, saudara. Alkitab katakan ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu, saudara. Oleh karena itu ketika engkau menjadi terangnya Kristus, saudara, engkau mencari kerajaannya Allah, maka bagian Tuhan akan melepaskan berkat-berkatnya buat kita. Saya berdoa di dalam renungan singkat ini, saudara, kita semua diberkati oleh Tuhan. Angkat tanganmu dulu, saudara, di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Angkat tanganmu, saudara. Engkau yang berkata dalam hatimu, Tuhan, aku ingin hari ini, di tahun 2021 ini, aku ingin ya Tuhan, makan gandum yang terbaik, ya, bukan hanya sekedar gandum, ya, tetapi dikatakan gandum yang terbaik, ya, bukan hanya makan sekedar madu, tapi madu dari batu gunung, saudara, gunung batu, itu pun yang terbaik, bukan hanya sekedar makan, saudara, tapi engkau makan sampai kenyang. Ya, kalau engkau ingin melihat hal itu semuanya, saudara, di masa-masa yang sulit ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Alkitab katakan dengan sangat jelas, Tuhan inginkan supaya saudara mendengar suara Tuhan. Lalu jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, jadilah anak-anak terang dimanapun kau berada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Dan taruh tanganmu yang kiri di dadamu. Aku berdoa, Tuhan, untuk jemaatmu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Jadikan umatmu ini umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, Tuhan, akan terus ada dalam kehidupanmu. Orang-orang yang sakit, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kesehatan, kesembuhan turun atas mereka. Mujizat kuasa Tuhan turun atas mereka. Dan aku melepaskan berkat Tuhan atas hidup mereka. Bukan hanya sekedar mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka mau mendengar suara-Mu. Karena mereka ketika mereka mendengar suara, mereka akan hidup, ya Tuhan. Bukan hanya Tuhan, mereka mengenal Engkau dan mendengar Engkau, tetapi mereka menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka, ya Tuhan, yang berkuasa penuh dalam hidup mereka. Dan bukan itu saja, ya Tuhan, ketika Engkau berkuasa penuh dalam hidup mereka, maka terang Kristus itu, terang Kristus itu bercahaya dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Ya saudara, kita akan seidangan semeja dengan Tuhan. Ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita seidangan dengan Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami akan seidangan semeja dengan Engkau. Biarlah Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, dan merayakan kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini, Tuhan, menjadi berkat buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan kami pengharapan, karena kami tahu Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Mari kita angkat tangan kita dengan roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari yang percaya kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ora bahana masa kata kanayara. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Ora bahana masakata karalaba shikaralaba shantakana yaralaba shindaralaba saka. Kurabahana masanta karalaba shikata kayarahanama. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan. Dan kami percaya tubuhmu dan darahmu memulihkan kami semua, Tuhan. Hamba berdoa setiap kami semua pribadi lepas pribadi, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami dalam perjamuan kudus ini. Aku lepaskan berkat ini, Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat sukacita, berkat yang damai sejahtera yang pada Tuhan turun atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan amin. Mari kita katakan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya berkat perlindungan, kesehatan, kekuatan, berkat yang baru turun atas ribuan kita hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang percaya mengharapkan ini dan berkat ini, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.